Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Valensi, peserta Latsar CPNS 2022, Pemerintah Kota Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akuntabel. Akuntabel atau akuntabilitas yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ada 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja yang dibentuk atau dibuat oleh pegawai-pegawai yang bekerja di institusi pemerintah. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tingkatan dalam akuntabilitas dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama sekali ada akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pada gambar yang kedua ada akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pada tingkatan ketiga, terdapat akuntabilitas kelompok, yang mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Tingkatan yang keempat, ada akuntabilitas organisasi. Hal ini mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan pada tingkatan paling atas, ada akuntabilitas stakeholder, yang mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas di Indonesia diantaranya yaitu perencanaan strategis seperti rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka pendek yang dibuat oleh pemerintah, kontrak kinerja yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa terkecuali, laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk bersikap atau berperilaku akuntabel, maka kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pentingnya akuntabilitas dan integritas, menurut Matsui-Liza, yaitu nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayanan publik. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Sebagai ASN, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan, maka kita harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak.
Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum. ASN memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Perilaku yang terkait transparansi dan akses informasi, yaitu dengan memegang kerahasiaan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi, tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi, mematuhi prosedur yang dipersyaratkan terkait dengan komunikasi dan informasi. Untuk menghindari perilaku curang dan koruptif, maka ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi. ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup. ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Untuk penggunaan sumber daya negara, maka fasilitas publik dilarang penggunanya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah atau instansi. Dan setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Untuk penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah terkait hal tersebut, PNS harus mengambil keputusan secara transparan, menjamin penyimpanan informasi rahasia, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan, berbagi informasi untuk efisiensi dan kreativitas, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan, maka kita dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.